Halo sahabatku, sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa, tentunya di channel Taksaka Bonsai, channel yang membagikan dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan dan kreasi yang saya buat dalam seni bonsai, sahabat. Pada kesempatan kali ini di depan saya sudah ada sebuah bahan asam jawa ya. Kalau dalam bahasa latinnya ini Tamarindus indica. Untuk umurnya sendiri ini sudah kira-kira 6 bulan, sahabat ya. Karena ini saya ingatnya saya tanam dari biji ya, saat awal tahun ya, sahabat ya. Jadi pengakhir atau penghujung tahun 2022 saya tanam ini ya. Dan sekarang sudah besar sekian ya untuk batangnya. Mungkin karena kurang subur juga, saya rasa ini cukup lambat ya untuk pertumbuhannya, karena saya masih tempatkan di polybag ya, sahabat ya. Untuk bahan ini saya rencanakan akan konsep untuk gerak dasarnya ya. Karena untuk bahan Tamarindus indica atau asam jawa ini saya tanam dari biji, jadi pertumbuhannya ya los seperti ini ya, lurus seperti ini. Dan tentunya untuk bahan bonsai berkonsep informal atau ekspresionis dan yang lain yang memiliki liukan-liukan ini kurang baik ya. Kita tambahkan gerakan ya sedikit untuk bahan asam jawa ini, agar nanti ke depan saat pembesaran untuk geraknya sudah terbentuk dengan cukup baik sesuai harapan atau konsep yang kita inginkan ya. Jadi sambil ngopi sore hari ini ya, sahabat ya, kita konsep sedikit untuk bahan asam jawa ini ya, sahabat. Sahabatku, kita langsung mulai saja dengan melakukan wiring, sahabat ya. Di sini saya gunakan kawat bekas pakai ya, sahabat. Kira-kira ini cukup untuk bahan asam jawa ini ya. Ini kita padatkan dulu sedikit medianya. Oke. Saya akan mulai pengawatan dengan satu kawat saja ya. Sepertinya untuk kawat ini cukup untuk menahan gerak dari batang asam jawa ini ketika sudah dibentuk. Tapi nanti kalau dirasa kurang kuat, nanti kita tambahkan lagi agar lebih paten ya untuk gerakannya nanti. Karena tentu saja untuk bahan ini akan mengalami perkembangan lagi ya. Jadi untuk memprogram sebuah bahan dari hasil semai biji seperti ini ya, seperti asam jawa ini, tentunya akan diperoleh sebuah bahan pohon ya, atau bahan bonsai dengan bentuk tegak seperti ini. Nah, di sini keuntungan dalam memprogram bahan ini dari awal ya, dari bentuk tegak seperti ini, ketika sudah cukup kuat untuk kita gerakkan, kita bisa membentuk sesuai keinginan kita untuk gerak dasarnya, sahabat ya. Atau mungkin kita bisa gambar dulu seperti apa kira-kira nanti dari batang yang lurus ini ya, kita gerakkan seperti apa, sehingga untuk kedepannya kita mudah untuk memprogram di bagian percabangan ya, karena kita sudah tentukan geraknya dari awal. Jadi tinggal menunggu pembesaran batang, kemudian dilanjutkan dengan gerak-gerak percabangan tentunya. Beda halnya dengan kita mendapati bahan dari alam ya, seperti bahan dongkelan, karena bentuknya sudah besar atau batangnya sudah besar dan cenderung kaku, sahabat ya. Tentunya kita hanya bermain di percabangan atau terusan-terusannya ya, sahabat ya. Kalau seperti ini kita bisa bentuk bodi atau gerak awalnya, gerak dasarnya dari awal, sehingga konsep yang kita inginkan bisa lebih lebih detail ya. Untuk penekukan juga sebenarnya biasa saja ya untuk geraknya sementara.
Tapi nanti yang membuat gerakannya tambah ramai itu adalah di percabangan ya. Seperti apa yang sudah coba saya praktekkan pada bahan-bahan yang lain ya. Jadi kita tekuk-tekuk seperti ini aja dulu ya sahabat ya. Karena untuk membuat gerakan ekstrim ini belum berani saya. Takutnya untuk kambiumnya robek ya. Ini untuk konsepnya mungkin nanti informal. Kita sebentar akan bongkar dulu ya untuk di bagian akarnya. Kalau bisa kita lakukan pengaturan terhadap akar untuk bonsai informal, membentuk perakaran yang keliling, kita akan atur ya untuk akarnya di bawah ya. Untuk batang asam jawa ini sendiri sebenarnya cukup lentur dan mudah digerakkan ya. Tapi kalau terlalu keras bahan apapun tentunya akan mengalami patah atau robek di bagian kambium. Jadi untuk pengawatan kita tetap harus melakukan dengan hati-hati atau pelan-pelan saja. Kita rasakan untuk gerakan-gerakan di kambiumnya itu kalau sudah berbunyi atau terasa akan mau patah, kita stop dulu ya, kita hentikan dulu. Kalau memang sudah tidak bisa lagi untuk ditekuk ya, kita sudahi ya untuk menggerakkan batang ini. Jadi demikian, cukup sederhana ya sahabat ya, cukup sederhana. Kita coba tambahkan gerakan yang lebih ekstrim lagi sedikit ya bagian ini ya. Nah, jadi kira-kira demikian ya untuk kerangka dasar di bawah ya, sampai ke bagian ini. Mungkin nanti kalau kita inginkan lebih panjang kita akan teruskan geraknya ya, karena kawatnya terbatas ya. Jadi seperti ini dulu ya sementara sahabat ya. Di sini sudah ada titik percabangan 2 ya, dan ini untuk terusan ke atas ke mahkota. Kemudian untuk bagian akar kita coba buka ya sahabat ya, dari wadah penanaman polybag ini ya, agar kelihatan ya untuk akarnya. Seperti ini akarnya sahabat ya. Nah, kita sesuaikan lagi di bagian ini ya, agar mengikuti gerak batangnya dan gerak akarnya tentunya ya. Kita tekuk-tekuk lagi sedikit agar tidak kaku dari bawah geraknya ya. Akan saya tambahkan kawat lagi satu sahabat, karena sudah lumayan keras untuk di bagian bawah ya. Oke, jadi begini ya. Seperti ini kita tekuk sedikit lagi ya. Baik sahabatku, jadi seperti ini hasilnya sahabat ya, untuk
pembentukan gerak dasar batang utama ya. Sudah saya sesuaikan juga di bagian akar untuk geraknya ya, karena tadi ini terkubur. Jadi untuk kesan lurusnya sudah berkurang sekarang. Nah, selanjutnya kita akan tanam kembali ya di wadah yang sama saja. Ini nanti akan saya tambahkan pupuk saja ya sahabat ya. Nah, ini untuk medianya kita remajakan lagi ya. Saya isi media baru yang tercampur sekam mentah dan bakar ya. Kemudian juga ini tambahan kotoran kambing ya sebagai pupuknya ya. Saya akan tempatkan di wadah penanaman baru ya, karena yang tadi sudah cukup karena terkena sinar matahari sudah cukup renyah ya dan mudah robek ya. Baik sahabatku, jadi untuk wadah penanaman yang baru saya gunakan wadah bekas mie instan ini ya, terbuat dari styrofoam. Jadi kita bisa gunakan apa saja ya, wadah-wadah yang mungkin kita temukan di bak-bak sampah atau di lingkungan sekitar kita yang sudah menjadi sampah. Kita gunakan untuk wadah penanaman sementara ya sahabat ya. Ketika sudah jadi nanti untuk bonsai-bonsai yang kita program, baru kita mencarikan pot yang sesuai atau yang lebih bagus ya. Nah, ini kita masukkan saja medianya dulu. Kemudian kita masukkan bahan yang tadi ya, asam jawa yang sudah kita konsep gerak dasarnya ya sahabat. Jadi posisinya nanti seperti ini ya sahabat. Oke, kita kubur lagi sisanya. Mudah-mudahan cepat nanti untuk pembesarannya sehingga kita bisa konsep lebih jauh lagi untuk di bagian percabangan ya, percabangan utama, sampai bonsai ini benar-benar cukup bagus atau indah untuk kita pandang ya, sebagai bonsai rumahan, sekedar teman ngopi sore sambil kita utak-atik. Kadang-kadang kita pruning, kadang-kadang kita bentuk dengan kawat. Untuk membunuh waktu sahabat ya, tentunya perlu kesabaran dan imajinasi juga sahabat ya, sehingga bisa kita hasilkan walaupun sekedar bonsai rumahan tetap bisa kita nikmati ya secara pribadi ya. Oke, jadi demikian saja sahabat yang bisa saya bagikan ya dalam kesempatan kali ini di Taksaka Bonsai. Semoga cukup bermanfaat buat sahabat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan pada video edisi kali ini, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar bersedia membantu dengan ikhlas support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sehingga bisa saya tetap terus semangat berkarya dan membagikan proses dan kegiatan serta kreasi saya dalam seni bonsai. Akhir kata, saya Iksa mohon pamit undur diri. Tetap semangat berkarya buat sahabat penghobi semua, terutama sahabat yang baru saja mulai mengenal tentang seni bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, dan salam Taksaka Bonsai.